Joko Widodo ditetapkan sebagai tersangka korupsi. KPK Akhir menunjukkan November, sejumlah Menteri barang Komisi KPK Pemberantasan Korupsi menetapkan 3 orang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali nabiyyina Muhammad wa ba'du. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah, hadis ke-55, stop korupsi. Wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taghullu fa innal ghulula narun wa 'arun ala ashabihi fid dunya wal akhirah. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa Shahih Ibnu Hibban. Arti hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian berbuat ghulul, karena perbuatan ghulul tempatnya di neraka dan merupakan aib bagi pelakunya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian hadis sebagaimana yang tercantum dalam buku yang sudah kita pegang, bahwa arti dari ghulul pada asalnya bermakna khianat. Jadi sinonim daripada ghulul adalah khianat. Pengertian hadis. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara tegas melarang siapa saja mereka yang mendapatkan amanah dari rakyat untuk supaya tidak melakukan sebuah perbuatan tercela, yakni ghulul atau korupsi. Di sini Rasulullah SAW menyampaikan ghulul itu adalah api neraka. Siapa yang melakukan perbuatan korupsi, pasti dia akan dijebloskan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup di situ. Yang kedua, ancaman bagi pelaku korupsi adalah arun. Apa itu arun? Arun adalah malu. Allah akan mempermalukan kepada pelaku korupsi tersebut baik di dunia maupun di akhirat kelak. Na'udzubillah. Ikhwanu afhati rahimakumullah, sebagaimana yang termaktub dalam buku kita, kalimat ghulul pada asalnya bermakna khianat, mengambil harta rampasan perang. Namun ketika kita mengambil makna ini secara umum, maka makna ghulul pun juga berlaku untuk umum. Segala hal yang terjadi pada pengkhianatan harta, maka dia dinamakan dengan ghulul atau bahasa sekarang dinamakan dengan korupsi. Jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW memberikan dua ancaman yang sungguh sangat menakutkan kepada para pelaku korupsi atau pelaku ghulul. Yang pertama, Allah akan jebloskan dia ke dalam neraka, dan yang kedua, dia akan mendapatkan arun. Arun, kalimat arun bermakna aibun atau aib. Artinya Allah akan mempermalukan dia. Di dunia Allah akan mempermalukan dia kepada khalayak umum. Ketika perbuatannya ketahuan, maka dia akan malu kepada masyarakat yang telah memberikan amanah kepada dia untuk mengelola hartanya masyarakat atau harta umat. Begitu juga dia akan malu kepada atasan, kepada orang-orang yang ada di sekitar dia, bahwa ternyata selama ini orang ini adalah pelaku korupsi atau pengkhianat. Sungguh sangat memalukan jika perbuatan korupsi ini diketahui. Ini adalah ancaman malu di dunia.
ketika di akhirat nanti pun juga Allah akan membuat dirinya dia malu semalu-malunya, di mana Allah akan membeberkan semua kesalahan dan pengkhianatan dia di hadapan seluruh khalayak manusia dan juga khalayak jin, begitu juga seluruh makhluk yang pernah Allah ciptakan, untuk melihat keburukan dan keborokan sifat dia. Ini sungguh sangat memalukan. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, demikian tadi dua ancaman yang termaktub di dalam hadis ini. Akan tetapi ketika kita menggali lebih dalam ancaman dari pelaku korupsi, maka akan kita ketemukan banyak ancaman-ancaman yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para pelaku korupsi ini. Yang pertama, misalkan pelaku ghul atau korupsi akan dibelenggu atau ia akan memikul hasil korupsinya pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi ikhwani wa akhwati rahimakumullah, bagi mereka yang suka mengkorupsi harta umat, maka harta tersebut akan Allah pikulkan. Allah akan lipat gandakan berlipat-lipat, kemudian Allah akan pikulkan di pundaknya nanti di hari kiamat, dan itu akan menjadi siksaan terberat bagi dirinya. Kalau dia korupsi seberat 1 ton atau 1 tong aspal katakanlah, yang seharusnya dipakai untuk mengaspal jalan, kemudian dia korupsi, maka di hari kiamat Allah akan lipatkan berpuluh-puluh kali lipat itu tong, Allah taruh di atas pundaknya. Na'udzubillah. Yang kedua, perbuatan korupsi menjadi penyebab kehinaan, memalukan pelakunya di dunia dan di akhirat. Ini sebagaimana sudah kita sampaikan tadi, bahwa siapapun yang menjadi pengkhianat umat, pengkhianat masyarakat, maka dia akan malu semalu-malunya baik di dunia sampai di akhirat kelak. Yang ketiga, diancam dengan siksaan api neraka pada hari kiamat. Ini juga hadisnya sudah lewat barusan, bahwa pelaku korupsi ancamannya adalah dijebloskan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian nomor 4, orang yang mati dalam keadaan membawa harta ghulul, harta korupsi, ia terhalang untuk masuk surga. Na'udzubillah min dzalik. Sekiranya orang ini mempunyai banyak pahala, dan kemungkinan dia akan bisa masuk dalam surga. Namun karena dia mempunyai dosa korupsi yang pernah ia lakukan, maka dia tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam surga. Terhalang dia di luar surga. Ketika dia terhalang dari masuk surga, maka di akhirat nanti tidak ada kamar lain kecuali dia pasti masuk ke dalam neraka. Karena di akhirat nanti hanya ada 2 kamar, kamar surga maupun kamar neraka. Ketika dia tertolak di dalam kamar surga, pasti dia akan masuk ke dalam kamar neraka. Na'udzubillah. Yang kelima, tidak mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Nabi SAW untuk diringankan siksanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, ini sungguh sangat menakutkan. Di hari kiamat nanti seluruh manusia mendambangkan dan mengharapkan syafaatnya Nabi. Tapi untuk para pelaku korupsi, maka dia tidak akan pernah mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Dengan kata lain, dia akan kekal di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Yang keenam, Allah tidak menerima sedekah seorang dari harta yang ghulul. Seorang koruptor, dia mempunyai banyak harta dari hasil korupsinya, kemudian dia pakai untuk sedekah, maka Allah menolak itu sedekah. Allah pakai untuk naik haji dan umroh, maka Allah juga akan menolak haji dan umrohnya. Apapun yang dia lakukan dalam rangka ibadah, ketika dibiayai dari barang haram berupa hasil korupsi, maka semuanya akan Allah mentahkan, Allah akan menolak semuanya. Yang ketujuh, korupsi adalah haram sehingga ia menjadi salah satu penyebab yang dapat menghalangi terkabulnya doa. Ini yang terakhir juga sesuatu yang sangat tidak kita inginkan, yang mana pelaku korupsi akan Allah tolak semua doa-doanya. Padahal manusia seluruhnya mempunyai keinginan, mempunyai cita-cita, dan semuanya butuh pertolongan Allah SWT. Ketika dia menengadahkan tangannya ke langit untuk meminta kepada Allah SWT, maka Allah sama sekali tidak mau mendengarkan apa yang menjadi permintaannya. Allah tolak semua doa-doanya. Kenapa? Karena dia adalah pelaku korupsi. Na'udzubillah.
Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim diterangkan bahwa dalam jumlah ukuran barang digulul Rasulullah tidak menetapkan. Yang terjadi dalam hadis ini bahwa seberapapun jumlah barang yang dia gulul atau yang dia korupsi, maka akan menjadi tanggungan nanti di hari kiamat. Meskipun dia hanya mengkorupsi sehelai rambut atau dia mengkorupsi sebatang jarum, maka dia tidak akan pernah selamat dari pertanggungjawaban perbuatan korupsinya. Akan Allah tuntut sampai di hari kiamat kelak. Termasuk kategori ghulul yang dilarang oleh Nabi adalah rishwah atau sogok. Kemudian yang kedua adalah suap, ya, money politik. Ketiga adalah hadiah yang diberikan kepada pejabat. Rasulullah menyampaikan, seorang pejabat yang sudah digaji oleh negara, yang digaji oleh Rasulullah sendiri kalau zaman dulu, dia dipekerjakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, kemudian dia mendapatkan sesuatu dari masyarakat, maka ini dikategorikan sebagai ghulul, sebagai rishwah atau sogok. Maka Rasulullah SAW melarangnya. Jadi sebagai seorang pegawai yang sudah digaji oleh negara, maka selayaknya dia menerima apa yang menjadi haknya, tidak boleh menerima dari siapapun termasuk dari masyarakat. Karena bagaimanapun seseorang itu kalau mendapatkan hadiah, mendapatkan sesuatu dari orang yang dilayani, maka ada rasa ingin berbalas budi, ada rasa untuk memberikan pelayanan lebih kepada orang yang memberi tersebut. Dan ini dilarang oleh Rasulullah SAW, dan ini termasuk ghulul. Na'udzubillah. Allahu yahfaduna jami'an. Semoga Allah menjaga diri kita semuanya dari semua perbuatan dosa, termasuk juga perbuatan ghulul atau korupsi. Karena sedemikian dahsyat dan ngerinya bagi para pelaku korupsi. Harusnya bagi mereka-mereka yang masih cinta korupsi, masih mendambakan korupsi, menjadi pejabat hanya ujung-ujungnya menjadi koruptor, maka harusnya dia sadar dengan hadis ini, karena ancaman siksanya begitu mengerikan. Semoga hadis ini pun juga sampai dan didengar oleh para koruptor itu semuanya. Allah yahfaduna jami'an. Amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.